Shalom sahabat PTKM, apa kabarnya hari ini? Semoga setiap kita yang mendengarkan renungan ini boleh tetap senantiasa merasakan kasih Tuhan, senantiasa merasakan kesehatan, penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Kita bersyukur jika hari ini kita masih boleh bersukacita bersama-sama untuk mendengarkan sedikit renungan singkat dari saya, Besti Sinaga. Sebelum kita memulai renungan singkat kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus jika hari ini Engkau masih memperbolehkan kami untuk merasakan kasih-Mu Bapa. Kau mengizinkan kami untuk merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus jika Kau masih memberikan kami hati yang selalu rindu untuk mencari Engkau, hati yang selalu rindu untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anggota PTKM yang masih boleh setia Bapa untuk mendengarkan renungan singkat ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan ajar kami pribadi lepas pribadi Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau sertai kami Tuhan, Kau dalam hati kami, Kau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu dan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan jika hari ini kita boleh diberikan tema oleh divisi kerohanian, yaitu kesabaran yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kesabaran selalu diartikan dengan kata waktu, menunggu. Dan simpelnya saya sendiri mengartikan kesabaran adalah lawan kata dari kemarahan yang tidak pada tempatnya, atau kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi masa-masa sulit atau menantikan janji Tuhan. Di dalam Alkitab juga banyak mengajarkan kita tentang kesabaran. Salah satunya tertulis di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berkenan. Di dalam Alkitab juga Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar, bahwa ketika kita memiliki kesabaran dalam diri kita melebihi seorang pahlawan. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya kita memiliki roh kesabaran dalam hidup kita. Yang pertama, meminta tuntunan Roh Kudus. Sebagai manusia tentu kita memiliki batas kesabaran untuk menahan amarah kita, untuk menunggu atas segala jawaban doa-doa kita, untuk menanti janji Tuhan. Namun ketika kita meminta tuntunan Roh Kudus, kita selalu berserah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan lebih bisa menaikkan level kesabaran kita dalam diri kita pribadi lepas pribadi ketika kita menghadapi segala situasi apapun. Maka ketika kita ingin menumbuhkan atau meningkatkan level kesabaran dalam diri kita perlu meminta tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, memiliki ketenangan. Ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, sedang menghadapi hari-hari yang berat, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu tenang dan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan ingin kita selalu tenang menghadapi segala situasi, dan kita mau berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, seperti yang Tuhan katakan dalam Mazmur 62 ayat 2. Begini firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita bersyukur kita sungguh memiliki Allah yang sangat baik, yang selalu memberikan ketenangan ketika kita mencarinya dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur memiliki Allah yang penuh dengan kasih, damai sejahtera. Dan ketika kita mau berserah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan yang tidak kita dapat dalam dunia. Kita akan mendapatkan hati yang bersukacita, hati yang penuh damai, hati yang penuh hikmat jika kita mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Selanjutnya adalah bersukacita, menanti waktu Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu atau menanti janji Allah, ataupun menantikan sebuah jawaban doa, atau hanya sebatas menahan amarah, atau hanya sebatas menahan diri dalam kehidupan sehari-hari. Namun kesabaran adalah sikap hati kita ketika kita menantikan janji Tuhan, atau ketika kita menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa kita, atau menantikan pekerjaan Tuhan dalam pergumulan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengalami hari-hari yang berat, ketika kita mengalami pergumulan, atau bahkan
ketika kita mendoakan segala sesuatu, mendoakan setiap hal yang mungkin kita minta kepada Tuhan, kita boleh berserah kepada Tuhan. Tetapi berserah bukan hanya ya udah Tuhan aku berserah, bukan hanya seperti itu, tapi kita harus melakukan hal-hal terbaik. Kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melakukan hal-hal yang semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, hal-hal yang semakin melekatkan kita kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan saat teduh, baca firman, berdoa kepada Tuhan, dan selalu menyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja, kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita nantikan, yang kita tunggu. Setiap janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita menurut waktu terbaiknya Tuhan. Waktu terbaiknya Tuhan bukan waktu manusia yang ketika kita minta, kita maunya seperti A, kita akan mendapatkan seperti A pada waktu yang kita tentukan, bukan. Tapi waktu Tuhan, gimana Tuhan memberikan dengan cara terbaik Tuhan yang mungkin di luar pemikiran kita akan kita dapatkan. Dan ketika segala sesuatu hal terjadi, bahkan janji Tuhan dinyatakan menurut terbaik, waktu terbaik Tuhan, maka kita akan merasakan damai, sukacita, kita akan merasakan kesabaran yang lebih, kita akan merasakan wah ini nih yang Tuhan mau dalam kehidupan aku, ini nih yang Tuhan mau aku dapat dalam kehidupan aku ketika aku bersabar untuk menanti waktunya Tuhan, waktu terbaiknya Tuhan. Dan cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah kita duga-duga, dan kita akan selalu mendapatkan setiap hal yang terbaik menurut Tuhan. Ketika itu pun tidak terbaik menurut kita, tapi ketika Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berotoritas, dan kita berserah kepada Tuhan, kita akan mendapatkan setiap hal dalam kehidupan kita yang kita cari. Bahkan setiap jawaban doa kita mungkin seperti yang roh kesabaran kita levelnya lebih tinggi dari yang sekarang, kita boleh mengupgrade diri. Dan juga kita akan mendapatkan buah roh kesabaran. Ketika kita mendapatkan buah roh kesabaran di dalam Tuhan, biarkan orang lain boleh mencicipi buah kita, biarkan orang lain boleh merasakan manisnya buah roh yang ada dalam diri kita, supaya orang lain senantiasa melihat bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu senantiasa ada dalam hati kita. Itu boleh dilihat dari kelakuan kita setiap hari, dari tutur kata kita, dari cara bicara kita, dari kesabaran kita menghadapi segala sesuatu. Dan kita harus berbeda dengan standar dunia. Mungkin jika dunia meminta sesuatu, dia akan bersungut-sungut jika waktunya terlalu lama, jika waktunya yang Tuhan beri menunggu. Nah, sebagai kita anak-anak Tuhan, anak-anak P3KM yang memiliki roh kesabaran yang lebih dibanding dunia, kita harus bersabar. Kita harus lebih bisa untuk mengendalikan diri, untuk mengatasi kemarahan dalam hati kita, supaya kita boleh lebih sabar untuk menantikan janji Tuhan dan menantikan segala sesuatu dalam kehidupan kita menurut waktu terbaiknya Tuhan. Dan ayat penutup kita hari ini saya membagikan di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Semoga senantiasa apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun pergumulan yang kita hadapi, mungkin kita mencari pekerjaan, atau kita sedang menyusun skripsi atau tugas-tugas kuliah, atau bahkan ekonomi keluarga mungkin, atau permasalahan keluarga, semoga kita boleh tetap berserah kepada Tuhan, bertekun dalam doa, dan kita boleh bersabar dalam kesesakan, karena janji Tuhan dan setiap hal dalam kehidupan kita akan dinyatakan Tuhan menurut waktu terbaik Tuhan. Sekian renungan singkat kita hari ini, semoga kita semua yang mendengar boleh terberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang selesai apa yang Tuhan mau dengarkan, Tuhan belajar hari ini, dan bersyukur Bapak.
otoritas dalam hidup kami Bapa. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sekian renungan singkat kita. Terima kasih telah mendengarkan renungan singkat kita. Semoga setiap kita anggota PTKM senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, dan kita boleh tetap melaksanakan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus apapun, dan kita boleh senantiasa bersuka cita dalam Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom.